Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Sungguh bersuka cita hari ini kita berjumpa kembali. Hari ini saya mengajak kita merenungkan tema mengalami kuasa Tuhan, yang saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Waktu seseorang mempunyai keinginan dan harapan, dan orang tersebut memperjuangkannya dengan gigih, maka di akhir tentu dia akan mendapatkan apa yang dia perjuangkan dengan gigih, dengan penuh sukacita, bahagia, dan juga sebuah keberhasilan. Bagian perikop firman Tuhan hari ini juga menceritakan tentang seorang perempuan dari bangsa Siro-Fenisia. Kita tahu bahwa ini adalah termasuk daerah Tirus, yang berarti adalah bukan bangsa Yahudi. Maka perempuan ini dipastikan juga bukan dari bangsa Yahudi. Dan waktu Yesus ada di daerah Tirus, maka dia sebenarnya tidak mau banyak orang tahu. Tapi waktu Yesus masuk ke satu rumah, justru perempuan ini mengetahui. Dan perempuan ini datang kepada Yesus memohon agar anaknya yang sedang dirasuk setan itu boleh dipulihkan kembali. Sebuah harapan, sebuah keinginan, dan juga sebuah perjuangan yang ditunjukkan oleh perempuan Siro-Fenisia ini dengan begitu luar biasa. Dan dia mengalami kuasa Allah. Bagaimana kita mengalami kuasa Allah, saudara? Yang pertama, harus ada kerendahan hati. Saudara, waktu kita membaca di ayat yang ke-25, disudah dengan sangat jelas berkata, waktu perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Tersungkur juga bisa berarti bersujud di hadapan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebenarnya bangsa Siro-Fenisia pada masa itu mempunyai peradaban yang lebih maju dari bangsa Yahudi sendiri. Tapi perempuan ini, dia merendahkan dirinya untuk memohon pertolongan dan juga jamahan dari Kristus untuk anaknya yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Dan kerendahan hati membawa dia melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Yang kedua, harus ada iman. Di ayat yang ke-26, di situ berkata kepada setiap kita bahwa waktu dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Maka ini menunjukkan sebuah iman yang luar biasa kepada Kristus. Dan walaupun sendiri dia menyadari bahwa dia bukan bangsa Yahudi, dan dia diumpamakan, dianggap sebagai anjing oleh bangsa Yahudi. Tetapi itu tidak membuat dia tidak mencari pertolongan bagi anaknya yang sedang dirasuk oleh roh jahat. Dan dia beriman dengan luar biasa bahwa Kristuslah yang memberikan kepada dia sebuah kelepasan bagi anaknya. Dan anaknya disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, harus ada kepercayaan. Saudara, di ayat yang ke-29 sampai ke-30, di situ dikatakan, waktu Yesus berkata, pergilah, anakmu itu sudah sembuh. Maka perempuan ini pulang ke rumahnya dan mendapati anaknya sedang terbaring, dan roh jahat itu sudah
keluar dari anak itu. Yang berarti ini adalah kesembuhan yang dia terima dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita ingin mengalami kuasa Tuhan pada hari ini, bila kita juga belajar teladan dari perempuan Sirofenisia, yaitu harus ada kerendahan hati, harus ada iman, dan kita harus menaruh percaya pada Kristus. Maka kita akan mengalami kuasa Allah yang bekerja menyertai setiap kita untuk hidup kita hari ini dan hari-hari di depan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, agar ku tak berdosa di